Sebelum masuk ke kelas, biasanya kami mempersiapkan beberapa hal ketika sebelum pembelajaran. Yang pertama adalah topik yang tersedia pada modul ajar. Jadi kita persiapkan topiknya yang sesuai dengan apa yang kita sudah rancang di ATP, TP, dan CP, sehingga pembelajaran tersebut dapat sesuai dengan harapan. Tentunya tidak hanya itu, media yang digunakan juga menopang kami sebagai guru, khususnya pembelajaran bahasa Inggris, supaya di pembelajaran menyenangkan untuk anak-anak. Karena saya mengajar di 3 level, artinya di 3 tingkatan, kelas 1, 3, dan 5, artinya ada perbedaan. Ketika saya mengajar di kelas 1, saya menggunakan teknik itu seperti yang biasa digunakan adalah menggunakan boneka tangan gitu. Karena mayoritas di kelas 1 adalah anak-anak yang baru belajar, mungkin khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan di kelas kami disediakan smartboard, artinya kita bisa menggunakan media secara visual dan interaktif. Sehingga dan di SDBPI bekerjasama dengan Cambridge, itu kita menggunakan suatu aplikasi yang menopang juga dan membantu kami guru untuk membuat materi lebih hidup dan interaktif, sehingga anak-anak sangat menyenangkan. Dan tentunya harapan kami adalah dapat membuat motivasi untuk pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Untuk satu kelas kita di paling banyak biasanya di 25 siswa, dan yang paling kurang dari itu adalah di 22. Nah, untuk kelas sendiri saya mengajar di 3 level, di kelas 1, 3, dan 5, artinya saya mengajar 11 kelas. Sebelum itu kami ataupun saya menggunakan atau melakukan tahapan asesmen awal, sehingga kita tahu sejauh mana kemampuan dari peserta didik. Karena setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda, teknik yang berbeda, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga menjadi tantangan juga kami sebagai guru untuk membuat model pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya mengakomodir semua kemampuan peserta didik untuk bagaimana memahamkan khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Dan untuk di tingkat dasar, khususnya saya, ketika pembelajaran bahasa Inggris adalah bagaimana peserta didik itu merasa nyaman dengan guru khususnya, sehingga guru pun lebih termotivasi ketika membuat suatu model pembelajaran yang juga menyenangkan. Kesulitan pasti selalu ada. Kalau di kelas 1, ya mungkin karena anak-anak di kelas 1 itu sangat energik, sehingga kadang kami membutuhkan waktu untuk membuat peserta didik di kelas 1 itu duduk tenang, ya, walaupun tidak lama sebetulnya, tapi ya wajar lah, sehingga kami kembali mengakomodir pembelajaran tersebut dengan lebih fleksibel seperti itu, sehingga diharapkan tercapailah belajar yang menyenangkan. Dan untuk di kelas 3 itu ada yang memang kelas yang cukup bisa diatur, dan juga ada juga yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk membuat kelas itu nyaman dan menjadi kelas yang sangat tenang. Dan untuk di kelas 5, karena memang kelas 5 ini sudah mempunyai suatu pola pikir yang cukup matang, sehingga untuk membuat kelas tenang dan memiliki daya mendengarkan dengan baik itu cukup
bisa diakomodir oleh guru karena memang kelas 5 rata-rata cukup dewasa. Oke, sebetulnya praktek dan teori sama pentingnya khususnya bagi saya pribadi, dan saya lebih cenderung dominan untuk lebih ke praktek seperti itu karena bahasa Inggris itu akan lebih terasa, akan lebih menyenangkan ketika mempraktekkannya di kelas. Dan harapan saya khususnya untuk peserta didik itu dapat mengaplikasikan apa yang mereka tangkap, apa yang mereka serap ketika berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan guru terutama, ataupun dengan orang tua di rumah menggunakan bahasa Inggris yang minimal cukup sederhana seperti itu. Dan tentunya itu menjadi tantangan kami, khususnya saya sebagai guru bahasa Inggris, untuk lebih memotivasi peserta didik di tingkat dasar bagaimana membuat suatu image bahasa Inggris itu menyenangkan digunakan. Dan tentunya bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh dunia, sehingga kita mengacu kepada itu sehingga peserta didik menambah wawasan ke tahap yang lebih luas cangkupannya, atau istilahnya ke internasional or global. Untuk pesan-pesannya untuk peserta didik di tingkat 1, 3, dan 5, tetap semangat belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Jikapun misalkan ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya. Oke, be practice because practice make you cheerful.